Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Hazrah, NPM 21010210002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memenuhi tugas tadi Islam dan moderasi beragama, dan di sini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Nawa Wulandari MPDI. Baiklah, pembahasan saya yang pertama di sini adalah tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan Al-Quran menurut istilah yaitu sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya. Al-Quran juga disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Pembahasan saya yang kedua akan membahas tentang periodisasi Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum Hijriyah, dan yang kedua, periode sesudah Hijriyah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai dengan ayat-ayat Madinah. Proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Pembahasan yang ketiga di kali ini adalah tentang kandungan isi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari yaitu yang pertama, akidah dan tauhid, yang kedua, ibadah, yang ketiga, akhlak, yang keempat, hukum, yang kelima adalah sejarah atau kisah umat masa lalu, dan yang keenam adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Yang terakhir adalah tentang dalil-dalil yang mendasari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Di antaranya, yang pertama, pada surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun liqa'inina khasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau penantang dari orang yang salah, karena membela orang yang berkhianat. Surat An-Nisa ayat 105. Dan ayat yang kedua ada pada surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yang yaitu sunnah atau hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan telah baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.